ya. Jadi seperti itu buka alhamdu bukan alhamdu buka. Coba Abah silakan. Ya, seperti itu. Buka ya, seperti itu. Ya. Baik. Sudah bisa baca semua? Ya, silakan coba Bapak. Lagi? Ya, seperti itu. Seperti itu. Baik. Coba yang kedua. Ba. Seperti itu ya. Ba. Jadi sama huruf ba ini huruf tipis, huruf hamzah huruf tipis, huruf ba huruf tipis. Karena nanti di dalam membaca Al-Quran ada dua tipe huruf tebal, huruf tipis. Nah, huruf hamzah ini huruf tipis, huruf ba huruf tipis. Huruf ba perlakuannya juga sama. Setiap huruf tipis yang berharokat fathah maka direnggangkan. Ba, coba ba. Seperti itu. Ba. Nah, kemudian karena huruf ba ini adalah huruf yang berasal dari dua bibir, maka kita jangan terlalu rapat sekali. Maksudnya jangan ba biasa aja. Ba. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu kencang, jadi mencengkeram antara bibir atas dengan bibir bawah. Jangan ba, tapi ba, seperti itu. Ya. Berarti tadi apa tadi yang pertama? Yang kedua? Yang pertama? Kedua? Ya. Jadi itulah hurufnya ya. Yang pertama itu huruf ya, yang dibaca kita tidak mempelajari huruf ya, baca huruf tapi langsung baca. Jadi yang pertama cara membacanya coba yang kedua ba ya. Berarti kalau kita sambung aba. Kalau tambah ha jadi abah. Nah, ya. Aba. Nah, seperti itu. Silakan coba Pak Teguh. Aba. Ya, aba. Ya, silakan Bapak coba. Aba. Nah, seperti itu. Silakan Pak Adi. Aba. Ya, silakan Bapak. Aba. Ya, aba. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak, silakan. Aba. Ya, lanjut Bapak. Aba. Masya Allah ya. Aba. Nah, antum? Nah, antum? Ya, seperti itu ya. Lalu huruf alif ini huruf yang berasal dari pangkal tenggorokan. Di sini asalnya. Jadi sini coba di situ. Jadi kita pegang ini. Nah itu. Kalau bergetar di sini kan ada cekungan gitu ya. Nah, di sini nih asalnya. Coba Nah, seperti itu. Itu asalnya huruf hamzah itu. Nah, kalau untuk huruf ba, maka dia berasal dari dua bibir ini. Jadi ditutup dulu, tapi tutupnya nggak usah ini ya. Tapi biasa aja. Ba. Nah, seperti itu. Ya. Dan semua huruf yang berharokat itu asalnya dari rongga tenggorokan semua. Ba keluar dari sini semua. Sampai dengan huruf-huruf yang dia keluar dari hidung asalnya, dia ketika berharokat dia keluarnya dari sini. Nah, itu ya. Makanya huruf-huruf yang ketika dia berharokat asalnya dari rongga tenggorokan, atau bahasa tajwidnya namanya al-jauf ya. Tapi kita gampangkan saja bahasanya rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan kita ini ada rongga kosong. Rongga kosong sampai dengan nanti mendekati daripada pangkal lidah sampai dengan mulut, nah gitu.
Nah, jadi sampai keluar. Nah, itu dia memanjang. Nah, itulah yang namanya al-jauf, tempat keluarnya huruf-huruf ketika dia berharokat. Ya, ketika dia berharokat keluar. Coba ba, ba, aba. Itu dua huruf. Ya. Nah, sekarang kita lanjut huruf yang ketiga. Bacanya ta. Ya, perhatikan di kitab atau di slide-nya. Ta. Buka ya, ta. Nah, seperti itu. Seperti kayak orang tersenyum. Ta. Ba. Ta. Ya. Huruf ta ini asalnya dari mana? Asalnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri kita yang atas. Gigi kita itu kan ada ya. Nah, ini gigi, ini ujung yang bawah ini ya. Ini ujung namanya. Pangkal itu tempat tumbuh gigi paling atas. Nah, ujung lidah kita tuh tempel di pangkalnya itu, bukan di langit-langit. Ya, huruf ta itu asalnya bukan di langit-langit tapi di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Tempelkan ujung lidah, coba ditempel sekarang. Jangan disebutkan dulu, tempelkan. Kan? Saya kan memerintahkan untuk menempelkan saja, bukan untuk melafadzkan. Ya, seperti itu. Ya, apa ya, semangatnya itu ya. Coba tempelkan ujung lidahnya di pangkal giginya. Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah ditempel, lalu dilepaskan sambil kita lafadzkan ta. Tempelkan dulu. Sudah tempel semua? Lepaskan. Ta. Nah, itu makhraj huruf ta. Tempat asal keluar huruf ta. Ya, seperti itu ya. Silakan siapa pengen coba, tunjuk tangan. Silakan Pak Teguh. Ya sudah. Ta, ya, silakan. Ya, ta. Sudah ditempel ya di pangkal ya. Silakan Pak Adi. Ya, seperti itu. Ada yang mau coba lagi? Silakan tunjuk tangan. Silakan Bapak. Ya, ta. Sudah ditempel ya di pangkal. Jadi ditekan. Tempelkan dulu. Sudah tempel? Lepaskan. Ta. Ya, seperti itu. Dan di sini tidak boleh berlebihan ya. Maksudnya ada yang melafadzkan ta. Nah, ini nanti pembahasan di sifat hurufnya. Ya. Saya tidak singgung dulu sampai situ, nanti bingung. Ya. Nanti ada sesi pembahasan sifat huruf, masih jauh. Yang penting bisa baca dulu. Ya, nanti bisa baca. Ya. Nah, sekarang coba kita baca a, ba, aba, ba, aba, ta, abata. Nah, seperti itu. Ya, abata. Nah, temponya seperti itu. Jadi tidak boleh alifnya hamzanya panjang, tidak boleh ba-nya terlalu panjang, tidak boleh ta-nya terlalu panjang. Abata. Tidak boleh abata. Nah, enggak boleh, tapi abata. Ba, ta. Nah, semuanya temponya sama semua, satu harokat. Semua huruf hijaiyah yang memiliki tanda baca garis atas atau tanda baca garis bawah atau tanda baca seperti angka 9 itu bacanya semua satu harokat. Ya, semua satu harokat semua. Ya. Nah, sekarang kita masih mempelajari yang tanda garis atas atau yang disebut dengan fathah. Tanda garis atas di dalam baca Al-Quran yang tandanya di atas ini disebut dengan fathah. Ya, fathah. Kita konsentrasi di fathahnya dulu. Ya, seperti itu. Nanti ada tanda yang lain. Cuman kita dikonsentrasi di fathah. Nah, di situ ada contoh. Silakan. A, ba, ta,
abata, a, ba, ta, abata. Nah, kita ulang dari awal. Abata, abata. Ya. Kemudian yang di bawahnya, ya perhatikan tuh ada yang di bawahnya. A, 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 baba, tata, a, baba, tata. Nah, seperti ya. Jadi temponya sama. Tapi ingat ya, kita kembalikan. Tapi tadi ya hamzah di sini ya. A, ba, ta. Ya. Yang dua a. Ya, yang dua a. Kayaknya a. Ba juga ba. Ta, ta. Ya. Coba diulang lagi. A. Ba. Ta. Nah, siapa pengen coba? Silakan tunjuk. Silakan Abah. Ya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita hendak membaca huruf seperti halnya contoh huruf ba, maka berlaku syarat tilawah, bukan syarat tilawah, rukun tilawah, yakni lahjah arabiyah. Maka kita tidak boleh melafadzkan selain dengan lafadz-lafadznya orang-orang Arab. Jadi mohon maaf untuk misalnya orang-orang Sunda, orang-orang Batak, atau orang-orang Jawa yang melafadzkan huruf-huruf misalnya dal, ya misalnya dalnya, contohkan jangan da, atau huruf ba jangan ba, tapi ba. Jadi lahjah kita sesuai dengan apa asal kita, misalnya kita dari Batak ba, tidak boleh, tapi ba tetap ba, atau misalnya Jawa ba. Nah itu harus kita hindari, karena kalau kita baca demikian apa? Ini lahan, berarti apa? Ini tidak sesuai dengan rukun. Ya, kalau berkaitan dengan rukun nanti tidak sah membacanya seperti itu. Jadi ba, coba ba. Jadi bukan ba, tapi ba. Ya seperti itu. Ya. Iya, ringan. Ba. Ya, seperti itu, ba. Ya, seperti itu. Ba. Tipis ya, ba. Ya, jangan ba. Ya. Tapi ba. Dan tidak boleh ada suara-suara yang aneh lainnya yang keluar. Ya, karena itu lahan juga, kesalahan juga. Kesalahan. Ya. Berarti kalau berhubungan dengan kesalahan nanti ada dua macam. Kesalahan yang menyebabkan lafadznya menjadi maknanya jadi berubah, ada kesalahan yang tidak sampai merubah maknanya. Kalau sampai merubah makna, kalau dia menyengajanya atau tidak mau berusaha untuk belajar, maka dia berdosa. Ya seperti itu. Ada rinciannya nanti. Baik. Silakan dicoba. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Ya, terus? Ya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada coba lagi? Coba, Bapak, silakan. Ya. Terus? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ya. Jadi senyum. Baba, tata, sebenarnya. Baba, tata. Ya. Bukan seperti itu. Jadi memang benar-benar dibuka. Bukan Ustaz suruh senyum, ya memang seperti itu. Baba, tata. Belajar metode ini apa? Mudah dan menyenangkan. Coba baca metode ini, mudah dan menyenangkan. Ya, seperti itu. Nah, tidak usah tepuk tangan ya. Kalau sudah pulang dikasih permen sama balon. Baik. Ya, sudah apa? Jadi hari ini kita sudah belajar cara membaca 3 huruf. Ya, berarti a, ba, dan ta. Ya. Coba sekarang baca abata, a, baba, tata, abata. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, sekarang silakan dibawanya dilatih. Nah, sekarang silakan dibaca bersama-sama ya. Ikuti ya. Nanti Ana persilakan untuk membaca bersama-sama tanpa Ana bimbing lagi. Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Nah, silakan dibaca bersama-sama tapi tanpa saya bimbing. 1, 2, 3. Pelan-pelan ya. Jadi abata. Ya, misalnya abata 1, 2, ataba 1, 2, ba'ata, jangan abata, ataba, ba'ata ya. Jangan buru-buru, santai saja. Yang penting apa? Kita meresapi bacaan kita sesuai dengan yang sudah Ana ajarkan tadi ya. Benar-benar membuka rahang, membuka mulut, dibuka abata, abata, ataba, ba'ata, jangan abata, ataba, ba'ata ya. Yang terburu-buru. Nanti berpengaruh nanti pada saat bacaannya. Akhirnya bacaan kita terburu-buru, sifatnya nanti tidak sempurna. Ayo silakan 1, 2, 3. Abata, ataba, ba'ata. Ya tidak usah nunggu ini ya. Ya sudah saya ini kan aja ya. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Abata, ataba, ba'ata, ba'ata, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Dah cukup. Ya. Sekarang siapa yang pengen coba baca ini ya silakan. Silakan. Abata, Ya. ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Ada yang pengen coba lagi? Silakan Bapak Teguh. Ya. Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Ya, abata. Nah, ya seperti itu ya. Jadi temponya harus sama ya. Taba'a, taba'a, jangan misalnya taba'a, taba'a. Nah, jadi itu sudah temponya sudah berbeda. Jadi kalau kadar satu harokatnya seperti awal, maka kadar harokat yang kedua sama. Misalnya seperti ini. Ketika kita membaca huruf yang berharokat awal, misalnya bi, itu sampai dengan panjangnya demikian, bi, itu bisa juga dikatakan satu harokat, tapi dengan catatan apa? Huruf berikutnya juga seperti itu panjangnya. Bis, waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah. Itu maksudnya, ya. Jadi kadar daripada panjangnya harokat itu harus sama. Misalnya ketika kita membaca dengan tempo yang lambat, maka panjangnya satu harokat itu beda dengan panjangnya ketika temponya sedang atau cepat. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu sama-sama satu harokat, tapi beda tempo. Nah, maka di sini jangan sampai kita baca abata, ataba, ya, ba'ata, ya, bata'a. Nah, jangan sampai ba-nya panjangnya satu harokat, begitu a-nya berbeda, ya, malah lebih pendek jadinya. Bata'a, bata'a, tapi bata'a,
ta'aba. Seperti itu. Ayo, siapa pengen coba lagi baca ini? Silakan. Ayo, apa? Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Ya, barakallahu fiik. Siapa pengen coba lagi? Silakan. Ya. Silakan, Bapak. Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Nah, ini temponya agak ngebut ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran sedang aja. Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ya. Abata. Jadi tahqiq istilahnya itu lamban saja dulu. Barakallah, tapi sudah benar ya Bapak ya. Tergantung nanti kita mau tempo bagaimana, ya. Kita mau tahqiq, mau lambat, mau tadwir, mau sedang, atau mau hadar, cepat. Ya. Kalau ketika di dalam sholat baca dengan tadwir. Tadwir itu baca dengan tempo sedang. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, itu tempo tadwir. Kalau cepat, lebih cepat dari itu dia tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, nah, itu tempo hadar. Ya. Tapi kalau lambat ya seperti kayak mujawwad gitu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tempo tahqiq. Tapi kalau baca tempo tahqiq di dalam sholat kurang pas ya. Yang ada pada saat Assalamualaikum warahmatullah, makmumnya sudah nggak ada. Jadi tempo yang tahqiq itu atau tempo yang lambat itu dibaca ketika kita tilawah saja. Ya, ketika tilawah maka baca dengan tahqiq silakan. Ya, tapi kalau ketika membaca di dalam sholat maka baca dengan tempo yang tadwir. Atau ketika di dalam sholat tarawih baca dengan hadar, boleh. Hadar ini pengertian bukan cepat, ya maksudnya cepat seperti kilat gitu ya, bukan sampai nggak jelas bacaannya. Nah, itu kesalahan fatal ya ketika membaca Al-Quran. Tapi tetap jelas membacanya. Ya, jadi ketika kita membaca misalnya surat-surat pendek itu tetap jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah ya, seperti itu. Kayak di YouTube gitu ya. 7 menit selesai. Seperti itu. Ya. Walaupun dalam surat-surat panjang sekalipun, ya, tetap kita membaca dengan tempo yang tidak sampai merubah daripada kadar harokatnya atau mengurangi kadar harokat. Ya. Kalau dia lamban atau tadwir maka dengan tadwir. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Seperti itu. Kalau mau cepat ya cepat, ya. Seperti itu. Jadi jangan kita baca cepat, akhirnya huruf-hurufnya tidak karu-karuan, seperti itu. Jadi benar-benar kita meresapi bacaan kita. Akhirnya kita mentadaburi bacaan kita. Kalau kita mengerti artinya malah itu lebih baik. Ayo, siapa pengen coba lagi? Silakan. Sudah. Saya silakan baca. Kelihatan. Ya. Ya. Abata, Oh, mulai dari itu ya, silakan Bapak ya. baba, tata, Ya. abata, Terus ababa, ataba, ya. ba'ata, bada'a, da'aba, tabata, taba'a, abata. Ya. Alhamdulillah. Ya, tinggal di tambah sedikit. Jadi kalau untuk huruf hamzah itu benar-benar berasal dari sini ya. Tadi sudah saya contohkan tadi Pak ya. A,
Coba karena sering sekali kadang-kadang huruf hamzah ini dikeluarkan di tengah. Karena kategori huruf yang ada di tenggorokan, karena huruf tenggorokan itu ada 6 ya. Huruf yang ada di tenggorokan itu ada 6 huruf. Huruf hamzah, huruf ha ya. Jadi ada huruf hamzah, ada huruf ha ya, kemudian ada huruf ha, ada huruf ain, kemudian ada huruf kha, kemudian ada huruf ghain. Nah, ini huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Ketika dia dibaca ya asalnya dari sini. Huruf ain, ya, itu ya, tidak boleh abata tapi bukan abata dari sini itu asalnya abata taba'a kerasa getaran tapi dari sini ya, ini ada cekungan. Coba tekan di sini, ada cekungannya di sini ya, ini ya di sini nih ya, sini ha juga sama ya, tapi kita belum masuk di situ. Ini sekedar untuk mencontohkan bahwa huruf ha itu sama asalnya dengan huruf hamzah. Gitu. Ayo silakan, siapa pengen coba lagi? Silakan Bapak. Abata, ataba. Nah, perhatikan di sini. Itu juga boleh baca ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau baca abata itu boleh, tapi konsisten pada huruf berikutnya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi di sini coba kita baca temponya jadi biar seragam. Coba abata. Coba ba aba ta abata. Nah, temponya seperti itu saja. Coba ya. Ayo silakan diulang lagi. Abata. Ya, terus ataba. Ya, terus iya. Entah, terus lanjut ya, ulang lagi taba'a. Coba ta ba taba taba'a. Ulang lagi ya, terus iya, Masya Allah. Jadi temponya seperti itu ya, jadi sama semua. Kalau kita membaca lambat di muka, maka huruf berikutnya harus seperti itu. Misalnya banyak kayak ba Loh Ustaz kok panjang-panjang? Bukan panjang, karena temponya huruf-hurufnya sama. Gitu ya. Jadi kita jangan main-main salah saja. Kalau selama dia hurufnya awal, huruf berikutnya dia baca dengan kadar seperti itu, maka tidak masalah. Itu tetap satu harokat. Seperti itu. Ta ba juga satu harokat itu. Ta ba taba'a. Tapi di sini kita harus membaca sesuaikan dengan tempo. Karena kita tidak baca dengan dengan lamban, tapi baca dengan sedang. Ya. Taba'a, bata'a, abata, seperti itu. Ya, silakan. Jadi untuk membacanya itu kalau misalnya sedang ya sedang terus. Gitu. Sedang terus. Kalau panjang misalnya cepat terus. Iya. Jangan misalnya kita baca misalnya seperti ini. Nah, misalnya contohkan di surat-surat pendeknya. Surat panjang dia biasanya yang sering terjadi di surat-surat panjang ya, di surat-surat panjang. Di sana surah Al-Fatihah aja ini gampang ya. Nah, contoh yang gampang. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tapi kalau seandainya
Kalau kata Imam Nawawi di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, kalau seandainya kita mau membaca dengan tempo yang lambat dari cepat, maka waqaf dulu. Ya. Waqaf dulu, berhenti dulu, ya. Sana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal misalnya seperti itu. Ya, waqaf dulu baru lanjut. Jadi jangan dicampur, berhenti. Karena apa? Tempo kita tadi sudah cepat, itu kadar satu harokatnya. Tapi kalau kita sudah melambat, berarti nanti berubah, ya. Berarti kita memelan seperti itu, berarti itu jadi mat, nanti memanjang. Nah, itu maksudnya. Ya, nanti jadi mat, memanjang, berarti bukan satu harokat lagi. Makanya kata Al-Imam Nawawi, berhenti dulu, waqaf dulu. Bacaan berikutnya silakan memperlambatnya. Karena nanti dari mulai awal, ya, jadi kadarnya mengikuti bacaan yang pertama. Seperti itu. Ya, paham sampai sini ya? Jadi jangan kita cepat lambat. Biasanya ketika baca surat-surat panjang seperti itu, atau surat-surat yang di ayat-ayat yang di dalamnya ayat-ayat yang lafaz-lafaznya agak rumit. Nah, biasanya seperti itu. Kita mulai melambat itu ya. Itu sudah lumrah, maka kita latih. Nah, ya. Dalam surat atau sama misalnya, itu kan ada di waktu berhenti kan ada tanda lam alif. Itu terus bisa ya. Kalau tanda itu dobet ya. Kalau tanda-tanda demikian itu dobet. Itu apa istilah itu tahqiqnya para ulama di Indonesia. Tanda-tanda tersebut sudah diteliti bahwasannya ketika berhenti di sini ya bahwa lafadznya sempurna. Ketika berhenti di sini lafadznya belum sempurna, maka dilarang berhenti. Itu seperti itu. Karena dia belum selesai. Ya, istilah itu tema belum selesai. Maka tuntaskan dulu bacaannya sempurna. Ya. Jadi kalau di dalam kalimat itu ini kalimatnya belum selesai, selesaikan dulu kalimatnya. Ya, maka diberikan tanda lam alif. Jadi kalau dilarang berhenti di situ, lanjutnya lebih utama di situ. Ya, walaupun tidak ada ketentuan sebenarnya, itu dobet saja. Karena dengan mushaf Madinah belum tentu ada itu tanda. Ya, kadang kalau di mushaf Madinah malah dobet-dobet yang ada di Indonesia, mushafnya Indopak di Indonesia ini, itu di mushaf Madinah nggak ada. Maka mereka ya orang Arab itu memang napasnya panjang-panjang. Maka dari itu bagaimana cara berhentinya? Belajar waqaf wa ibtida. Nanti ada pembelajaran waqaf wa ibtida. Makanya di dalam syarat-syarat tilawah itu salah satu syaratnya adalah waqaf wa ibtida. Kan syarat-syaratnya ada 5. Itmamul harokat, menyempurnakan harokat masing-masing, baik fathah, kasrah, dhammah. Kemudian belajar tempat-tempat keluarnya huruf. Yang ketiga, belajar